Setiap hari kulihat kasih-Mu, setiap hari kulihat kuasa-Mu, setiap hari kulihat mujizat terjadi dalam hidupku. Ku cinta Kau lebih dari segala yang ada. Hanya Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Ini yang kami percaya Tuhan, haleluya. Setiap hari ku terima kasih-Mu, setiap hari ku terima kuasa-Mu, setiap hari ku terima mujizat terjadi dalam keluargaku. Yesus, Yesus, ku cinta Kau lebih dari segala yang ada. Hanya Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Mari berseru, hanya Yesus, Yesus, ku cinta Kau lebih dari segala yang ada. Hanya Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Engkau segalanya, hanya Kau segalanya. Oh, glory, haleluya. Oh, Yesus, Yesus, ku cinta Kau lebih dari segala yang ada. Hanya Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Mari bersama-sama kita mau berseru, kita panggil nama yang penuh kuasa. Yesus, Yesus, ku cinta Kau lebih dari segala yang ada. Hanya Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Pagi Shalom saya ucapkan buat Bapak Ibu. Kita berjumpa pagi hari ini dalam acara renungan harian. Kembali kita akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Mari kita tundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur pada pagi hari ini Tuhan. Kembali sebelum kami melakukan aktivitas kami sehari-hari, kami akan diberkati melalui kebenaran firman-Mu. Bapa, kiranya pengurapan dari Allah boleh turun atas kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.
Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, saya akan melanjutkan bagaimana kita menjalani hidup ini dengan sebuah keyakinan. Sesuai dengan Ibrani pasal 10 ayat 3 sampai dengan ayat 11, kita bisa melihat bahwa untuk apapun yang kita lakukan, kita perlu memiliki keyakinan. Nah saudara, begitu pula dalam kehidupan menjalani hidup ini, keputusan atau tindakan apapun yang kita lakukan, kita harus yakin atau tidaknya kita akan memberi dampak yang berbeda. Memang, kalau Bapak Ibu punya keyakinan, maka hasilnya pun akan berbeda dengan orang yang tidak memiliki keyakinan. Lalu timbul bagi kita pertanyaan, bagaimana kita menjalani hidup dengan sebuah keyakinan. Saudara, kemarin saya sudah bahas 2 poin. Ya, bagaimana kita menjalani kehidupan ini dengan sebuah keyakinan. Orang yang memiliki keyakinan dengan orang yang tidak memiliki keyakinan itu sangat jauh berbeda, Bapak Ibu. Hasilnya juga jauh berbeda. Kalau orang memiliki sebuah keyakinan, meskipun dia harus menghadapi persoalan tantangan yang hebat, dia tidak akan goyah. Tapi orang tidak memiliki keyakinan, dia akan goyah, dia akan gugur, dan akhirnya dia akan gagal. Demikian juga dalam hidup ini. Saya berharap di tahun 2023 ini, mari kita jalani kehidupan ini dengan sebuah keyakinan. Yang pertama, yakin bahwa Tuhan punya rencana yang indah dalam hidup ini. Ini harus kita tanamkan dalam mindset kita, pikiran kita. Yakin sekali bahwa Tuhan punya rencana yang indah. Sekalipun hari ini kita gagal, sekalipun hari ini kita bangkrut, kalau saudara memiliki keyakinan bahwa Tuhan punya rencana yang indah, saudara akan tetap optimis. Yang kedua, perlu adanya sebuah proses. Proses memang tidak mudah, proses sakit, tapi akhirnya indah, saudara. Dan hari ini bagian yang ketiga, bagaimana kita menjalani hidup ini dengan sebuah keyakinan. Kita harus yakin adanya penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Kita tidak berjalan seorang diri. Sesuai dengan Mazmur 23 mengatakan jelas pengakuan Daud bahwa Tuhan adalah gembala dalam kehidupannya. Daud mengatakan dalam Mazmur 23 ayat yang keempat bahwa sekalipun ia berjalan dalam lembah kekelaman. Lembah kekelaman artinya bayang-bayang maut, the shadow of death. Ia tidak takut karena Tuhan besertanya. Daud menyadari dengan betul bahwa hidupnya yang terancam dan bisa saja sewaktu-waktu dibunuh oleh musuh-musuhnya. Karena banyak orang yang menginginkan kematiannya. Itulah yang dia maksudkan dengan bayang-bayang maut, dengan bayang-bayang kematian. Tetapi dalam keadaan seperti itu, tidak sedikit pun Daud merasakan ketakutan. Bukan karena ia kuat, tapi karena ia sadar betul dengan siapa dia berjalan, yaitu bersama dengan Allah yang kuat. Oleh karena itu Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, hari ini ketika kita meyakini adanya penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita, ada 3 hal yang perlu kita tanamkan dalam hati dan pikiran kita. Pertama, Tuhan mampu memelihara dan memberkati kita. Sebagai ungkapan Mazmur 23, maka hidupnya tidak akan kekurangan. Tuhan yang membawa ke padang yang berumput hijau, berair tenang. Kedua, Tuhan senantiasa mampu melindungi kita. Daud mengungkapkan dengan jelas mengapa dalam kehidupannya tidak perlu takut, bukan hanya karena dia berjalan bersama Allah yang kuat, tapi juga karena gada dan tongkat Tuhan yang akan melindunginya. Disitulah letak penghiburannya. Yang ketiga, anugerah Tuhan senantiasa mengikuti Daud, mengungkapkan di ayat yang ke-6 bahwa kebajikan dan kemurahan Tuhan akan mengikutinya. Ini yang perlu kita garis bawahi pada pagi hari ini. Orang percaya yang hidup benar di hadapan Tuhan bukan mengejar kebaikan dan kemurahan, bahkan skala berkat Tuhan, melainkan semua itu akan mengikuti kita seumur hidup kita. Inilah poin yang ketiga, sudah kita harus yakini adanya penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Artinya kita harus sadar bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang berdaulat atas hidup ini. Inilah 3 poin yang harus kita yakini, bahwa ketika kita memiliki satu keyakinan. Yang pertama, kita harus yakin bahwa Tuhan punya rencana yang indah dalam hidup. Yang kedua, perlu adanya sebuah proses.
Dan yang ketiga, kita harus yakini adanya penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Daud berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Itu menandakan bagaimana pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan begitu sempurna. Demikian juga dalam hidup kita. Pagi hari ini saudara, milikilah sebuah keyakinan dalam hidupmu sehingga kita tetap optimis di tengah-tengah tantangan yang hebat. Tuhan memberkati di tahun 2023 ini, di minggu yang pertama, bulan yang kedua, ya bulan Februari. Tuhan memberkati. Mari kita tundukkan hati kita. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Kami bersyukur hari ini bahwa janji Tuhan, penyertaan Tuhan begitu sempurna dalam hidup kami. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Berkat-berkat Tuhan akan selalu mengalir. Oleh karena itu berkati umat-Mu hari ini. Beri kekuatan yang baru. Bahkan kami doa Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Di tengah-tengah tantangan hidup yang sedemikian rupa, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Bapa di surga, terima kasih pagi hari ini. Berkati umat-Mu yang bekerja, berkati umat-Mu yang usaha, berkati umat-Mu yang wira swasta, berkati usaha mereka, berkati anak-anak mereka dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, kembali saya ucapkan selamat pagi di hari ini, hari Kamis. Tuhan memberkati. Sekarang arahkan hatimu, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih, kemurahan, damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus memberkati kita semua hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus akan datang kembali. Yang diberkati berkata amin.